Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Seksi Pencegahan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta mempersembahkan sebuah video yaitu Atlantis. Ayo tuntaskan laporan hepatitis. Kali ini kita akan belajar bersama tentang cara pelaporan dan pengisian laporan hepatitis melalui aplikasi Si Happy. Nah, sebelumnya kenalan dulu yuk dengan Si Happy. Si Happy adalah sistem informasi hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan atau PISP yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sistem informasi ini meliputi sistem pencatatan dan pelaporan untuk penyakit hepatitis, diare, dan tifoid. Pencatatan dan pelaporan Si Happy dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu 1. Si Happy Mobile yang bisa digunakan pada perangkat Android. 2. Si Happy Online dapat diakses pada sihappy.kemkes.go.id. Dan yang ketiga, Si Happy Offline yang bisa di-download dari Si Happy Online kemudian diinstal pada perangkat Anda. Pada video Atlantis kali ini akan dijelaskan langkah-langkah pelaporan hepatitis dalam aplikasi Si Happy. Yang pertama yaitu cara membuat user Fasienkes. Yang kedua, membuat data umum Fasienkes. Yang ketiga, entry data ibu hamil 3E. Dan yang keempat adalah mengupload laporan ke Si Happy Online. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat user Fasienkes. Tapi sebelumnya, pastikan Anda telah menginstal aplikasi Si Happy Offline yang dapat di-download dari aplikasi Si Happy Online. Untuk aplikasi Si Happy Offline di sini sudah diinstal dan sudah muncul ya, ini seperti ini menunya Si Happy Offline. Kemudian masukkan username. Di sini saya masuk sebagai administrator. Dan passwordnya sudah ditentukan. Kemudian sign in. Nah, pastikan di sini kita masuk sebagai administrator, kemudian di sebelah kiri kita klik user administration. Kemudian di pojok atas ada tanda plus add user, kita klik saja. Nah, muncul beberapa kolom di sini untuk username. Saya membuat username untuk percobaan ya, namanya admin Si Happy. Kemudian level akses kita pilih Fasienkes dan provinsi, kabupaten. Silakan bisa diisi sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, untuk Fasienkes saya memilih Rumah Sakit Jiwa Puri Nirmala. Ini hanya sebagai contoh saja dengan password yang sudah saya tentukan. Kemudian klik submit. Nah, di sini sudah keluar username yang sudah dibuat tadi, yaitu admin Si Happy. Selanjutnya kita bisa keluar dengan klik sign out. Membuat data umum Fasienkes. Pada kali ini, kita dapat masuk menggunakan username dan password yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan admin Si Happy, kemudian klik sign in. Nah, ketika sudah masuk, kita dapat pastikan bahwa kita masuk sebagai user yang sudah kita buat, atau kita dapat lihat di tulisan selamat datang. Nah, di menu sebelah kiri, di sini ada data umum. Karena kita mau memasukkan data kelurahan dan data penduduk, maka kita klik data umum. Yang pertama, untuk menambahkan daftar kelurahan, kita bisa klik plus tambah atau memperbarui daftar kelurahan. Nah, di sini sudah muncul provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Kita sesuaikan.
Di sini saya memilih Kecamatan Pakualaman dan Kelurahan Purwokinanti. Kemudian saya submit. Nah, di sini sudah muncul untuk Kelurahan Purwokinanti. Setelah itu, kita dapat menambahkan atau memperbarui daftar penduduk. Di sini kita dapat memilih tahun yang akan kita masukkan datanya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan tahun 2021. Nah, setelah itu kita bisa submit. Selanjutnya adalah memasukkan data penduduk. Jumlah penduduk di sini saya mengisikan 1000, jumlah balita yaitu 100, kemudian jumlah ibu hamil ada 50 dan jumlah bayi baru lahir ada 10. Sekali lagi ini hanyalah contoh ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik submit. Nah, ketika semua data sudah kita masukkan, maka akan keluar tulisan pada kolom merah. Di sini contohnya adalah data jumlah penduduk pada tahun 2021 telah diisi. Entry data ibu hamil 3E. Setelah melakukan entry data penduduk dan kelurahan, langkah selanjutnya adalah entry data pasien. Pada kali ini kita pilih menu form, kemudian hepatitis, kemudian klik menu tambah pasien. Setelah itu, kita dapat memilih jenis screening. Untuk ibu hamil, di sini pilih menu triple eliminasi 3E, kita klik ya. Kemudian, kita mengisikan identitas pasien. Perlu diperhatikan bahwa pada beberapa kolom yang ada tanda berwarna merah, artinya bahwa data ini wajib diisikan. Baik, untuk pengisian nama, di sini saya menggunakan identitas sebagai contoh saja. Misalkan namanya adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya isikan nomor kartu keluarga. Dan untuk data NIK, ini wajib diisikan 16 digit. Ya, setelah itu isikan nomor telepon atau identitas lainnya. Perlu diperhatikan lagi bahwa pada kolom yang berwarna merah, artinya data ini wajib untuk diisi. Kemudian saya memilih tanggal lahir, kemudian jenis kelamin sudah terisikan. Untuk pekerjaan, di sini bisa kita pilih misalkan dalam wilayah. Kemudian untuk kelurahan, ini sesuai dengan data kelurahan yang sudah kita entrikan di awal tadi. Saya klik untuk Purwokinanti, kemudian Kota Yogyakarta, Kecamatan Pakualaman, ini sudah otomatis terisi ketika kita memilih kelurahan. Untuk pekerjaan, bisa dipilih. Dan selanjutnya kita masuk pada hasil deteksi dini. Untuk pemilihan tanggal screening test, untuk HBsAg, kita sesuaikan saja tanggalnya.
dengan tanggal dilakukannya screening pada saat itu. Kemudian hasil screening kita pilih apakah dia reaktif ataukah non-reaktif. Sebagai contoh adalah reaktif. Kemudian lanjut pada pertanyaan berikutnya, yaitu bumil dirujuk untuk tata laksana, apakah ya atau tidak. Apabila ya, kemudian kita memilih vaskes rujukan. Setelah itu, masuk pada pertanyaan khusus ibu hamil. Di sini meliputi status GPA, taksiran partes, dan umur kehamilan. Pada data paritas ibu hamil ini dapat diisikan sesuai data yang Bapak Ibu miliki. Contohnya, untuk GPA, di sini saya mengisikan G1, P0, dan A0, umur kehamilan 8 minggu. Kemudian untuk taksiran partus, ini bisa kita isikan sesuai dengan HPL masing-masing. Jika sudah, kita dapat memilih status sesudah persalinan, apakah abortus ataukah melahirkan. Apabila melahirkan, kita dapat memilih jumlah anak yang dilahirkan, kemudian tanggal dan jam persalinan. Untuk tanggal dan jam persalinan dapat kita sesuaikan. Tanggal dan waktu persalinan wajib kita isi untuk mengetahui apakah nantinya pemberian HBIG dan HB0 kurang dari 24 jam ataukah lebih. Selanjutnya, untuk data pemantauan bayi atau balita, kita dapat mengisikan tanggal dan waktu pemberian HB0 dan HBIG. Pastikan bahwa di sini pemberian HB0 dan HBIG kurang dari 24 jam ataukah lebih dari 24 jam. Setelah itu, jangan lupa klik simpan. Selanjutnya, akan muncul kolom hijau yang bertuliskan bahwa pasien yang Bapak Ibu entrikan sudah tersimpan. Setelah data pasien yang kita entrikan sudah berhasil tersimpan, kita dapat melihat rekapan tiap individu pada menu form, kemudian rekap individu. Nah, kita pilih yang rekap individu triple eliminasi atau 3E2. Nah, di sini kita bisa memilih tahun yang akan kita lihat datanya. Di sini saya memilih tahun 2021. Kemudian langsung saja klik submit. Maka data rekap individu akan muncul di bagian bawah sebagai berikut ini. Kita juga dapat melihat laporan bulanan hepatitis 3E3 HEP pada menu report. Kemudian kita klik pada laporan bulanan dan tahunan 3E3. Nah, pada kali ini kita dapat memilih tahun untuk yang akan kita lihat datanya. Di sini saya memilih tahun 2021. Kemudian kita klik submit, maka akan muncul data seperti ini. Mengupload laporan ke dalam si Happy Online. Untuk mengupload data kelurahan dan data pasien ke dalam si Happy Online, kita dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini. Pada menu data umum, kita langsung saja klik ekspor pasien. Kemudian, kita pilih tahun data yang akan kita upload. Di sini saya memilih tahun 2021. Kemudian, langsung klik kirim data langsung. Apakah Anda yakin ingin melakukan kirim data online? Kita klik saja OK. Jika muncul tulisan seperti ini, artinya data sudah terupload pada si Happy Online.
Selanjutnya, untuk mengupload data individu dapat dilakukan dengan cara yang sama, yaitu klik form hepatitis, lalu pilih ekspor pasien. Tuliskan tahun, misalkan tahun 2021, dan bulan yang akan Anda upload datanya. Lalu klik kirim data online, kemudian OK. Nah, jika SIM online sudah berhasil, selanjutnya kita dapat cek data dan absensi laporan pada si Happy Online. Baik Bapak Ibu, sekian video tutorial penggunaan aplikasi si Happy dari saya. Semoga video Atlantis ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.